Mary's makes that reading is a discount ticket to everywhere. Literasi umumnya dipahami sebagai kemampuan kognitif untuk membaca dan menulis. Namun jika dijabarkan, literasi juga berarti kemampuan seseorang memahami istilah, huruf, angka, dan simbol yang dilihatnya. Dibandingkan negara-negara lain di dunia, tingkat literasi masyarakat Indonesia bisa dikatakan sangat rendah. Menurut hasil penelitian The Program for the International Assessment of Adult Competencies, 70% warga Jakarta tidak cakap mengolah informasi dan pengetahuan dalam bentuk bacaan panjang. Dan 86% orang dewasa di Jakarta hanya mampu menyelesaikan persoalan aritmatika ringkas. Rendahnya literasi menjadi dasar permasalahan yang berdampak luas. Literasi berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas bangsa hingga menyumbang angka pengangguran dan kesenjangan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim AIKA akan menjelaskan karya tulis ilmiah kami. Sebelum kita masuk ke video, perkenalkan nama saya Muhammad Farid FB sebagai ketua dan anggota saya. Nama saya Lila Puspasari. UNESCO pernah mengeluarkan data di mana dalam data tersebut Indonesia menempati peringkat kedua terbawah dalam kategori literasi dengan persentase 0,001% pembaca. Artinya, hanya 1 orang dari 1.000 orang di Indonesia yang melakukan kegiatan literasi. Senada dengan hal itu, PISA tahun 2018 mengatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-72 dari 77 negara. Sedangkan menurut World Most Literate Nation Rank tahun 2016 mengatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-60 dari 61 negara. Tak berhenti di sana, Indonesia pun melakukan riset. Dalam hasil Indonesia National Assessment Program tahun 2016, terdapat 46,83% orang di Indonesia melakukan kegiatan literasi dengan 6,06% diantaranya berkategorikan baik atau bagus. Oleh karena rendahnya tingkat literasi di Indonesia, maka perlu penanganan khusus untuk menyelesaikannya berupa refleksi dan evaluasi. Karena pada saat ini, pada zaman atau era informasi dan komunikasi seperti ini, dengan membaca, kita dapat meraih kesuksesan dalam kehidupan kita. Masa SMA memiliki rentang usia 15 sampai 18 tahun. Remaja pada usia 18 tahun merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang mana mencakup perubahan pola berpikir, kognitif, dan proses berpikir dari ranah abstrak ke ranah konkret. Pentingnya literasi bagi siswa SMA karena dapat menciptakan dan mengembangkan budi pekerti dan pola pikir yang baik, serta dapat menciptakan budaya membaca baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, serta dapat meningkatkan pengetahuan dengan berbagai informasi yang tersedia. Literasi itu tidak hanya baca tulis saja, tetapi literasi itu dengan membaca, seseorang akan mempunyai perspektif baru, kemudian seseorang itu akan membuat karya, dan proses ini akan berlangsung sepanjang hayat. Untuk itu, untuk meningkatkan kualitas daya saing bangsa diperlukan literasi. Abad 21 merupakan abad yang ditandai dengan berkembangnya informasi secara cepat dan mendunia atau global. Abad 21 ini didukung oleh perkembangan teknologi secara pesat, dan oleh karena itu kemampuan manusia yang akan mencapai pada abad 21 ini meliputi literasi dasar, kompetisi, dan karakter. Paradigma belajar siswa SMA pada abad 21 lebih menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, kemudian berkolaborasi, dan menguasai teknologi. Pencapaian keterampilan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan kemampuan literasi baca tulis. Kemampuan literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Dengan kemampuan literasi baca tulis, siswa tidak akan mudah terombang-ambing oleh banyaknya informasi yang belum tentu akan kebenarannya. Dengan membiasakan diri untuk melakukan aktivitas ini, akan meningkatkan pula kemampuan daya konsentrasi siswa dan kinerja otak menjadi lebih optimal. Keterampilan abad 21 bisa dicapai dengan kemampuan literasi baca tulis. Mengapa? Karena salah satu ciri abad 21 adalah tersedianya informasi di mana saja dan kapan saja, yang mengharuskan kita memiliki kemampuan membaca
menulis, mengolah informasi, dan menganalisis informasi yang tersedia dengan benar. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan strategi untuk meningkatkan minat literasi siswa-siswi SMA sederajat di Indonesia. Salah satunya melalui komunitas literasi. Komunitas literasi adalah perkumpulan beberapa orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam hal menulis dan membaca. Komunitas literasi ini dapat membantu siswa untuk melatih serta membiasakan literasi yang berupa membaca, menulis, mengidentifikasi, mengevaluasi, menciptakan secara efektif dan terorganisasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi untuk mengatasi berbagai persoalan dengan kemampuan membaca kritis, serta dapat mengembangkan kemampuan literasi terutama dalam menghadapi abad 21. Dalam pelitian ini, kami mengajukan sebuah komunitas Ayo Teman Membaca atau biasa disingkat dengan AIKA di kalangan siswa-siswi SMA sederajat di Indonesia. Dalam hal ini, komunitas Aicha memiliki beberapa visi dan misi. Visi dari komunitas Aicha yaitu menjadikan komunitas Aicha sebagai platform media literasi yang bertujuan untuk meningkatkan minat dan akses serta pemahaman konteks bacaan sebagai upaya peningkatan kecakapan abad 21 yang meliputi berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreatif thinking. Sedangkan misi dari komunitas Aicha yaitu menerima dan menyalurkan bantuan berupa dana ataupun buku visi untuk peningkatan terhadap akses bacaan di seluruh Indonesia, melaksanakan kegiatan diskusi, kampanye literasi, pelatihan, dan melaksanakan berbagai acara untuk mengedukasi dan memotivasi anggota Aicha untuk meningkatkan minat dan baca mereka. Komunitas Aicha memiliki beberapa program, di antaranya itu yang pertama ada program buku atau bedah buku. Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat literasi siswa SMA sederajat sekaligus mengembangkan kecakapan abad 21. Alur kerja dalam pelaksanaan program ini adalah yang pertama, pendaftaran peserta program Aicha, kemudian pembagian kelompok, kemudian pembagian list buku yang akan dianalisis, kemudian setiap anggota kelompok membuat artikel atau microblog melalui media Instagram Aicha, kemudian yang terakhir adalah review dan evaluasi. Yang kedua adalah sinulis atau edukasi penulisan merupakan program pengajaran yang bertujuan untuk mengedukasi serta melatih cara berpikir kreatif atau creative thinking. Alur kerja dalam pelaksanaan program ini adalah perencanaan dan penyusunan proposal kegiatan, kemudian pendaftaran dan seleksi program sinulis, kemudian pembimbingan dan pelatihan kepenulisan, kemudian evaluasi tugas berbasis based learning, kemudian karya tulis terbaik dari hasil program akan diikutsertakan dalam lomba kepenulisan, dan yang terakhir adalah review dan evaluasi. Yang ketiga adalah sharing session atau session, adalah program di mana kita saling sharing informasi, motivasi, dan inovasi dari ahli atau yang berpengalaman kepada kita para anggota Aicha dan juga orang-orang yang telah mendaftar. Alur pelaksananya dimulai dari perencanaan, lalu penyusunan proposal. Setelah itu kita mencari dan mengajukan sponsorship atau partnership. Setelah itu dilakukan promosi dan juga pendaftaran melalui platform media sosial. Setelahnya baru kita laksanakan program, dan terakhir kita mengadakan evaluasi program. Yang keempat adalah gerbu, yaitu gerakan 1000 buku, di mana dalam program ini kita mengumpulkan donasi dari beberapa donatur yang berupa buku bacaan ataupun dana yang nantinya akan kita salurkan untuk para teman-teman kita yang membutuhkan agar memudahkan akses mereka dalam membaca buku. Untuk melaksanakan program gerbu, yang pertama kita harus melakukan perencanaan, lalu kita menyusun proposal, dan setelah proposal itu diajukan dan diterima, maka kita mencari partnership atau sponsorship yang mendukung kegiatan ini. Setelahnya baru kita melaksanakan penggalangan dana. Setelah penggalangan dana dilakukan, kita akan menyalurkan donasi ini kepada orang yang membutuhkan. Setelah program ini selesai, maka dilakukan review dan evaluasi program. Berdasarkan analisis kebutuhan siswa-siswi SMA sederajat di Indonesia, maka keunggulan program ini adalah 1. Dapat menciptakan program yang berdampak dan berkualitas bagi dunia literasi karena membantu siswa untuk melatih serta membiasakan literasi dengan tetap mengedepankan kemampuan abad 21. 2. Pelaksanaan program memanfaatkan media digital dan volunteer sehingga lebih mudah, murah, dan fleksibel dan dapat diakses bagi siswa-siswi SMA sederajat di Indonesia. Ketiga,
Program AIKA adalah satu-satunya komunitas yang dikelola oleh teman sebaya. Dengan adanya komunitas AICA ini, kami berharap dapat menyelesaikan permasalahan literasi di kalangan siswa SMA sederajat dan juga menjadi salah satu upaya atau strategi dalam menghadapi kecakapan abad 21 nanti. Dengan adanya program beku, gerbu, session, dan juga sinulis. Globalisasi yang terjadi pada abad 21 atau biasa yang disebut era milenium ini mengubah hampir segala aspek kehidupan manusia. Untuk turut berpartisipasi dan berkiprah pada abad ke-21 ini, diperlukan penguasaan keterampilan yang berupa literasi dasar, kompetensi, kualitas karakter. Pentingnya penguasaan kecakapan abad 21 dapat digerakkan dengan kemampuan literasi baca tulis. Membaca dan menulis berkolerasi positif dengan kemampuan berbahasa dan penguasaan kosakata. Seseorang yang terbiasa membaca dan menulis bisa menemukan kata atau istilah yang tepat untuk mengungkapkan suatu hal. Kemampuan seperti inilah yang membuat komunikasi berjalan dengan baik. Terlebih lagi, daerah yang semakin modern ini dapat membuat siswa-siswi SMA sederajat di Indonesia untuk lebih berpikir kritis dan mampu mengubah atau mengolah dan menganalisis informasi dengan benar. Oleh karena itu, dengan adanya komunitas literasi AIKA ini atau Ayo Teman Membaca diharapkan dapat menunjang media literasi dengan tujuan meningkatkan literasi di kalangan siswa-siswa SMA sederajat di Indonesia, sekaligus dalam pengembangan kecakapan abad 21 pada siswa-siswi SMA sederajat yang meliputi kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan creative thinking. Sekian penjelasan tentang karya tulis ilmiah kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau perilaku yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.